pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya Amarta. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 untuk Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Medan. Berikut ini saya akan menyampaikan hasil praktik pembelajaran untuk uji kinerja yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya anak-anakku 9E. Selamat pagi semua. Pagi, Mister. Pagi, Pak. Nah, anak-anakku sekalian, kita bersyukur ya pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang masih sehat, bugar, masih bisa tersenyum, kita bersyukur. Nah, sebagai ucapan syukur kita sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau berdoa yuk. Sikap doa yang baik, kita menghormati Tuhan, dan doa hari ini akan dipimpin oleh Gwen. Sebagai bagian awal, Pak Sarah seperti biasa, Pak Sarah akan arahkan untuk kalian bisa mengisi presensi. Silakan kalian bisa cek presensi. Nah, anak-anakku sekalian, saya kira hari ini adalah hari yang menyenangkan ya, meskipun kadang kalau di hari Senin beberapa orang itu menganggap bahwa oh hari Senin itu hari dengan tingkat stres tertinggi Pak Chandra. Tidak ya, apapun harinya kita harus tetap memaknai itu dengan cara yang benar, karena kalau kita memaknai dengan cara hari Senin hari dengan tingkat stres yang tinggi, pastinya kita akan malas ya untuk mengisi kegiatan di hari Senin. Saya pastikan juga semuanya sudah mengenakan seragam nasional sebagai seragam kita hari Senin. Oke, Pak Cara ingin cek dulu bagaimana kondisi jaringan di tempat kalian, apakah ada kendala, ada yang sempat keluar masuk karena jaringan. Kalau memang tidak ada, kasih saya reaction. Pak Cara ingin bertanya ke kalian seputar apa sih yang sudah kita pelajari sebelumnya, beberapa pertemuan di belakang, atau pertemuan terakhir. Siapa yang masih ingat kita belajar apa ya? Menyusun teks pidato, Pak. Oh ya, Pesya. Pesya nanti kalau mau bertanya, raise hand dulu ya, Nak. Jadi nanti baru saya tunjuk. Ya, tadi Pesya apa? Menyampaikan apa jawabannya? Menyusun teks pidato. Apa sih beda antara pidato yang biasanya, yang umum kita dengar dengan pidato persuasif? Pidato yang sifatnya umum, setahu saya, memberitahukan atau menyampaikan informasi kepada peserta yang hadir saat pidato. Tapi kalau pidato persuasif itu yang bersifat menyampaikan informasi sekaligus ada unsur ajakan atau motivasi kepada peserta yang hadir dan berkaitan dengan topik pidato yang disampaikan. Pidato persuasif ciri-cirinya ya pasti ada ajakan. Kalau kita lihat persuasif, arti kata persuasif di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ajakan. Jadi penting untuk belajar mengenai teknik persuasi ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Sedikit beda dengan teks pidato. Apa sih yang dihasilkan oleh manusia yang masih tetap hidup atau bahkan abadi, bahkan ketika manusia itu sudah mati? Ayo, adakah yang bisa menjawab? Ya, Erika. Apa Erika? Sejarah. Nama baik. Ketika manusia mati itu apa yang masih tetap hidup? Yaitu tulisan. Benar ya? Kenapa? Karena sebuah tulisan atau lebih umum lagi kita sebut sebagai karya, seperti atau ilmu seperti yang disampaikan Vio dan Heiro tadi akan tetap hidup walaupun seseorang yang membuatnya itu sudah mati. Karena itu anak-anak, tulisan itu adalah hal yang penting. Nah itu ya anak-anak. Jadi yuk kita mau semangat ya untuk kita belajar menulis cerpen, menulis dan menulis. Kemampuan menulis itu akan bisa menjadi modal yang berharga untuk kita baik hari ini maupun di masa depan nanti. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu teks cerpen adalah dari pembelajaran
mengidentifikasi unsur pembentuk cerpen juga dalam materi pembahasan kebahasaan cerita pendek atau cerpen ini, harapannya kita semua mampu untuk mengidentifikasi, menelaah, menentukan, menemukan apa sih unsur-unsur yang membentuk cerita pendek. Nah, selain itu tujuan yang kedua adalah supaya nantinya para siswa juga mampu untuk menelaah ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Pak Chandra ingin kalian hari ini mampu untuk menyusun kerangka cerita pendek. Sumbernya tentunya dari pengalaman pribadi, dari gagasan-gagasan yang sering muncul dalam pikiran kalian tentang kehidupan sehari-hari. Nah itu ya, ini untuk tujuan pembelajaran yang Pak Chandra harapkan dalam pembelajaran kali ini. Kita akan menyaksikan pembacaan cerpen dari teman kalian. Selamat menyimak ya. Selamat menikmati. Sepotong hati yang baru. Aku menghela nafas perlahan, bertanya perlahan, usaha memutus suasana canggung 5 menit terakhir. Apa kau baik-baik saja? Alisa mengangkat kepalanya, mengangguk. Apa kau baik-baik saja? Alisa balik bertanya pelan. Aku tertawa getir, menggeleng. Diam sejenak. Sungguh, aku tidak baik-baik. Bulan purnama menggantung di angkasa. Senyap? Sebenarnya tidak juga. Suara debur ombak menghantam cadas di bawah sana terdengar berirama. Tetapi pembicaraan ini membuat sepi banyak hatiku. Mungkin juga hati Alisa. Rumah makan yang terletak persis di jurang pantai eksotis ini tidak ramai. Hanya terlihat 1-2 pengunjung membawa keluarga mereka makan malam. Bukan musim liburan, jadi kami duduk berhadapan di meja yang pinggir, menyimak selimut gelap lautan di kejauhan. Itu dia pembacaan cerpen dari sebuah cerpen yang berjudul Sepotong Hati yang Baru. Oke, teman-teman yang masih mematikan kamera bisa menyalakan kembali kameranya. Elvareta, Rongki. Nah, sambil menunggu Pak Chandra ingin tanya. Saya penasaran ya. Penasaran dengan apa? Tadi kan yang membaca adalah Clifford dan Vio. Saya ingin bertanya ke si pembacanya langsung ya. Sebelum saya tanya ke kalian nih ya. Saya mau tanya ke Vio. Halo Vio. Halo, Mister. Vio, apa sih yang kamu dapatkan dari kamu membaca cerpen tersebut? Ya, apa yang kamu dapat Vio? Kalau saya tanya tentang isinya apa, pasti Vio bisa menjelaskan. Nah, saya ingin tanya apa sih yang kamu dapatkan dari pembacaan cerpen itu? Silakan Vio, berpendapat Vio. Menurut Vio, tindakan Sang Cho itu sangat keren karena menurut Vio tidak semua orang yang bisa melepaskan masa lalunya dan membuka halaman baru meskipun itu berat dan dia masih belum bisa move on. Tapi menurut Vio tindakannya sudah sangat-sangat bagus, Mister. Dan bijaksana. Ya, oke. Keren sekali jawabannya ya. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi kalian sudah mendengarkan, menyimak baik-baik tentang pembacaan cerpen. Nah, Pak Chandra kali ini akan mencoba untuk bertanya ke kalian. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah unggah satu ringkasan materi dan saya minta kalian membacanya. Saya kira pasti sudah membacanya ya. Oke, teman-teman coba kasih reaksi dong yang sudah membaca ringkasan materi yang Pak Chandra sampaikan. Oke, Gilberto sudah. Bagaimana dengan yang lain? Oke. Oke, saya lihat dari reaksi kalian sudah membacanya. Nah, karena itu Pak Chandra, anak-anak seperti yang kalian pasti sudah tahu bahwa materi kita hari ini yaitu menelaah unsur pembentuk dan ciri kebahasaan teks cerpen. Menurut saya, tema cerpen adalah gagasan atau ide awal yang dipilih penulis untuk kemudian dikembangkan sebagai cerita. Misalnya, tema tentang perselisihan, romans atau percintaan,
seperti cerpen yang dibacakan tadi, atau tentang cerita misteri. Oke, itu tentang tema ya. Saya kira Moses sudah membaca ringkasan materi dan akhirnya sudah bisa menjawab tentang tema itu apa. Nah, berikutnya saya ingin tanya pendapat kalian tentang penokohan. Silakan yang sudah merasa, oh saya tahu Pak penokohan. Langsung buka suara dan langsung sampaikan. Penokohan sendiri itu berarti seseorang yang udah terlibat di dalam cerita dan juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing pemeran. Misalnya tuh seperti seorang tokoh yang memiliki karakter jahat, karakter baik, atau sebagai tokoh tambahan di cerita tersebut. Nah, itu penokohan ya. Penokohan ini identik dengan tokoh yang bermain dan sifat yang dibawanya, seperti yang disampaikan Misha tadi. Nah, berikutnya saya ingin tanya untuk latar. Apa sih yang disebut dengan latar? Joel, jangan ngantuk, Joel. Joel, nggak tidur kan Joel? Joel bisa minum ya, supaya nggak ngantuk, Joel. Oke, siapa yang bisa berpendapat mengenai latar? Ya, menurut saya latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana, di mana tokoh memainkan perannya dalam cerita. Misalnya kayak sore itu aku mengunjungi Tunjungan Plaza, tempat yang terkenal di Surabaya. Mal tersebut ramai dengan pengunjung yang sekedar ingin jalan-jalan atau berbelanja. Itu sih, misalnya. Ya, terima kasih Alvareta. Alvareta sampai menjelaskan dengan lengkap, ada contohnya pula. Alvareta pernah ke Tunjungan Plaza, Elva? Pernah, misalnya. Oh iya, orang Surabaya kalau nggak ke Tunjungan Plaza, yang belum pernah ke Tunjungan Plaza berarti bukan orang Surabaya katanya ya. Oke, berikutnya. Pak Sarah ingin tanya tentang alur. Ini bagian yang pokok juga ya dalam sebuah cerita. Silakan. Tadi Dylan ya, mau berpendapat tentang alur. Silakan Dylan. Iya Pak, kalau alur itu tentang jalannya cerita. Jadi awal cerita, pertengahan sampai akhir cerita itu menceritakan tentang apa. Alurnya itu contohnya ada alur maju, ada alur mundur. Jadi kalau alur maju itu misalnya dari manusia dari bayi hingga dewasa. Kalau mundur itu biasanya menceritakan tentang sejarah Pak. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Dylan untuk pendapatnya. Nah, sekarang Pak Sarah ingin tanya yang bagian amanat. Siapa yang mau berpendapat? Kalau menurut saya amanat itu nasihat untuk membaca cerpen. Contoh ketika kita tekun melakukan pekerjaan, maka suatu saat kita akan dapatkan buah yang baik. Jadi setiap penulis cerita itu punya tujuan. Tujuan yang ingin dicapai. Supaya apa? Yang pasti kalau orang menulis cerita, inginnya supaya cerita ini dapat diambil maknanya, manfaatnya oleh yang membacanya. Nah, itu amanat anak-anak. Nah, Pak Cara ingin tanya yang bagian terakhir dari unsur teks cerpen tentang sudut pandang ini. Ya, siapa ini? Oke, silakan sih. Posisi pengarang dalam cerita. Pengarang cerpen biasanya memposisikan dirinya sebagai tokoh dan biasanya tokoh utama atau juga bisa tokoh tambahan. Nah, itu anak-anak tentang unsur pembentuk teks cerpen. Saya kira dari apa yang disampaikan teman-teman, kalian sudah paham mengenai ini semua. Kalian sudah membacanya dengan baik. Nah, dari bagian ini, nantinya kita akan coba untuk mengidentifikasi bagian-bagian apa sajakah yang ada di cerpen yang berjudul Sepotong Hati yang Baru. Nah, sebelum itu, Pak Sarah ingin sedikit mereview ulang tentang ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerpen. Ya, ini ada pertanyaan di grup yang menanyakan bahwa apakah bisa diulangi untuk ciri kebahasaan teks cerpen? Saya kurang mengerti. Nah, Pak Sarah akan jelaskan untuk bagian yang ini. Nah, untuk yang bagian unsur-unsur teks cerpen, tema sampai sudut pandang, apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, beri saya reaksi dong untuk meyakinkan saya sudah benar-benar tersampaikan dengan baik. Oke, Rongki sudah mengerti, Rongki? Oke, sudah ya.
Oke, baik. Kalau begitu kita ke bagian berikutnya, ciri kebahasaan. Nah, mungkin ini lebih susah dipahami dibanding unsur pembentuk teks cerpen ya. Nah, ciri kebahasaan. Yang pertama, teks cerpen itu pastinya tidak sama dengan ketika kita menulis sebuah surat dinas ya. Kalau surat dinas itu bahasanya resmi. Tapi karena ini sebuah cerita, sebuah prosa, bahasanya pun tidak bahasa resmi. Namun boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi apakah cerpen itu boleh menggunakan bahasa resmi? Boleh anak-anak. Tapi itu sifatnya tidak mengikat. Jadi sifatnya opsional. Mau menggunakan bahasa resmi, mau menggunakan bahasa sehari-hari. Ada bahkan cerpen yang menggunakan bahasa-bahasa daerah. Dicampur aduk jadi sebuah cerita. Nah itu ya, itu yang pertama. Nah Pak Jara sampai lupa geser slide-nya ya. Nah ini, contohnya seperti ini. Chris coba bacakan dong contohnya yang dicetak miring itu di bawah. Yang ada di layar, Chris. Oh. Coba deh kamu pikir alasan kamu ingin jadi psikolog, penyiar, novelis, pasti ada alasannya kan? Potong Kak Ruri. Nah, terima kasih Chris. Kalau kita lihat dari contoh ini ya, bahasa yang digunakan bukan bahasa resmi, namun bahasa sehari-hari. Terlihat dari sisi keakraban dialog antar tokoh. Coba deh, kamu pikir alasan kamu ingin jadi psikolog, penyiar, novelis, pasti ada alasannya. Nah, di sini penggunaan kata kamu itu adalah penggunaan bahasa sehari-hari, gitu ya. Jadi itulah ciri yang pertama untuk cerpen, ciri bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, yang kedua adalah cerpen itu adalah sebuah karya yang pendek, cerita pendek. Untuk itu dibutuhkan pilihan-pilihan kata atau kosakata yang penting. Jadi meskipun kata-katanya sedikit, tapi maknanya luas sekali. Nah itu namanya diksi atau pilihan kata. Memilih sebuah kata yang tepat tentu akan mempengaruhi isi atau kualitas ceritanya. Contohnya kayak gini, ada diksi atau pilihan kata beringin. Kata beringin mungkin akan lebih cocok digunakan dibanding kita mendeskripsikan sesuatu yang kokoh, kuat, tempat perlindungan yang perlu dijabarkan secara panjang lebar. Ya, nah ini contohnya kosakata anak-anak. Jadi cerpen itu kata-katanya sedikit, kata-katanya dipilih benar-benar dan tidak perlu dijabarkan panjang lebar. Itu ya, itu namanya kosakata atau diksi atau pilihan kata. Nah, berikutnya, nah ini gaya bahasa. Kalau gaya bahasa ini adalah salah satu bagian dari ciri prosa pada umumnya, pasti ada gaya bahasa. Kalian pun sudah sejak kelas 7 sudah nggak asing dengan istilah gaya bahasa ini. Nah, gaya bahasa ini seolah-olah menjadi bagian yang ditonjolkan dalam sebuah karya prosa. Bahkan kalau kalian lihat puisi, gaya bahasa ini menonjol sekali ya. Nah, gaya bahasa itu ada gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan majas-majas yang lain anak-anak. Yang berikutnya yang keempat. Nah, ini juga yang paling terlihat di dalam sebuah cerpen. Cerpen itu ada unsur kalimat deskriptifnya. Kalimat deskriptif ini kalimat yang menggambarkan tentang suasana di sekitar tokoh. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Nah, seperti itu ya. Jadi dari contoh ini kita bisa mengidentifikasi bahwa tokoh ini sedang menceritakan tentang sekelilingnya. Dia melihat mobil, dia memandang mobil itu dengan bingung, dia menceritakan tentang jalan-jalan perjalanannya, melihat bus yang ugal-ugalan,
dan lain sebagainya. Ini deskriptif, anak. Deskriptif atau deskripsi. Banyak sekali ditemukan di dalam teks cerpen. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang breakout. Pak Sarah akan minta kalian untuk berdiskusi. Silakan mendiskusikan tentang unsur-unsur pembentuk teks cerpen yang berjudul Sepotong Hati yang Baru. Dan silakan kalian juga menentukan ciri kebahasannya apa. Nah, Pak Chandra akan bacakan untuk kelompoknya sebelum Pak Chandra akan meminta kalian untuk masuk ke ruang breakout masing-masing. Nah, untuk kelompok A, anggotanya adalah Dylan, Elvareta, dan Jason. Kemudian topik yang didiskusikan adalah tema dan ciri kebahasaan. Kemudian untuk kelompok B, ada Fiorenza, Gilberto, Gwen, dan Hero yang akan mendiskusikan tentang penokohan. Kemudian kelompok C, Joy, Jesslyn, Jessica, Joel yang akan mendiskusikan tentang latar. Kemudian untuk kelompok D, nanti Jesslyn, Moses, Misha mendiskusikan mengenai alur. Dan untuk, ada tambahan untuk kelompok D, Jesslyn, Moses, Misha, dan Anya akan berada di kelompok D, akan mendiskusikan alur. Ya. Sedangkan untuk kelompok yang terakhir, yaitu Pesha, Rongki, dan Erika akan mendiskusikan mengenai sudut pandang. Nah, itu yang Pak Chandra bisa sampaikan. Untuk memulai diskusi, silakan kalian siap sedia. Saya akan membuka ruang breakout. Silakan kalian masuk ke ruang breakout sesuai dengan ruangan yang Pak Chandra, sesuai dengan pembagian kelompok yang Pak Chandra sampaikan tadi. Ya. Bentar, Pak Chandra mau tanya ya. Jason, kameranya bisa dinyalakan, Jason? Halo, Jason? Oke, ya. Ini Jason chat saya, dia sepertinya ada kendala jaringan. Ya, memang dari awal tadi sering keluar masuk Zoom ya. Oke, Dylan, hasil diskusinya apakah sudah dibicarakan tadi, Dylan? Sudah, Pak. Ya, coba secara ringkas sampaikan apa sih yang kalian temukan tadi? Ada tema dan ciri kebahasaan. Oke, tema ciri kebahasaan. Untuk ciri kebahasaannya semuanya sudah ditemukan kan? Coba apa saja, Dylan? Kenapa, Pak? Ciri kebahasaan yang ditemukan apa saja? Ada penggunaan gaya bahasa simile dan hiperbola. Jadi majas dan ada juga kalimat deskriptif, Pak. Halo semua, Gilberto, Hero, Gwen, Vio. Halo, Pak. Halo, Ya, Pak. ya, halo. Nah, teman-teman, sudah dapat hasil diskusinya? Ini saya lihat kelompoknya adem ayem saja. Bagaimana? Coba secara ringkas apa yang sudah kalian temukan? Pak Jara ingin mendengar hasilnya. Salah satu saja nggak apa-apa. Saya. Ya, silakan Hero. Jadi kan kalau penokohan itu kan identiknya dengan tokoh. Betul. Jadi yang pertama itu kan mengenai tokohnya dulu. Ada 3 kan. Yang pertama itu aku, Alisa, sama tokoh sampingan. Jadi nanti setiap mereka itu mempunyai penokohannya masing-masing. Ya, apa hasil diskusinya? Secara ringkas saja, Joel. Latarnya suasana itu sangat menyedihkan, Mister. Sangat menyedihkan, terutama di bagian perpisahan tokoh aku dan Alsio. Ya, betul sekali. Ya, itu memang bagian yang menyedihkan. Ya, perpisahan itu selalu menyedihkan. Mungkin satu orang bisa mewakili menyampaikan hasilnya seringkas saja ya. Apa yang sudah kalian temukan? Atau mungkin ada kesulitan?
Sudah, Pak. Ya, gimana Jesslyn? Bagaimana Jesslyn? Jadi ada cerita ini bercerita tentang tokoh aku dan Alisa. Terus ada bagian yang dikembalikan ke masa lalu, dan ada bagian yang ke 1 tahun kemudian. Jadi kami menyimpulkan bahwa cerpen ini menggunakan alur campuran. Alur campuran ya. Berarti kadang di masa kini, kadang di masa lalu, dan berulang seperti itu ya. Silakan anak-anak. Apa sih hasil diskusi dari kelompok ini? Salah satunya silakan menyampaikan hasilnya. Sudah berdiskusi Ya. dan sudut pandang yang sudah dibagikan sesuai itunya pembagian kelompoknya itu. Oke, berarti sudah dibagi. Oke, sudut pandangnya apa sih, Pesia? Pak Chandra penasaran ingin tahu sepintas. Bentar, note-nya hilang sebentar ya. Oh ya, hasil Ini sudah diskusinya. nyatet soalnya. Oke, baik, Pesia sudah ditulis, bagus. Kalau menurut kita itu kita dari ceritanya itu pakai sudut pandang orang pertama. Ya, sebentar Pesia, bukan kita, tapi kami ya. Diulangi coba. Ya. Kami. Kami memutuskan kalau cerpennya pakai sudut pandang pertama, orang pertama. Oh ya, si tokoh utama menjadi pengarang menjadi tokoh utama, menjadi sudut pandangnya orang pertama, pelaku utama. Nah, untuk penyampaian hasil diskusi ini nanti akan dipimpin oleh Vio sebagai moderatornya. Selamat pagi Pak C dan teman-teman. Sebelumnya kita telah menyaksikan video cerpen Sepotong Hati yang Baru dan telah mendiskusikan materi yang telah diberikan Pak C di breakout room. Sekarang saatnya kelas 9E untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang unsur-unsur pembentuk cerpen serta menyimpulkan ciri kebahasaannya. Oke, langsung saja mari kita mulai dari diskusi kelompok. Dari kelompok A. Kelompok A terdiri dari Dylan, Alvareta, Jason, dan Gracelyn. Kelompok A, saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi yang pertama ada ciri kebahasaan yang muncul dalam cerpen yang sebelumnya. Jadi ciri yang pertama yaitu penggunaan gaya bahasa simile dan hiperbola. Contohnya dari teksnya adalah, sungguh malam itu berubah seperti ada 1000 kembang api yang meluncur menghias angkasa. Jadi seperti ada 1000 kembang api adalah gaya bahasa simile. Lalu hatiku menyala oleh rasa bahagia adalah hiperbola. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, maka kami menemukan bahwa tema cerpen tersebut adalah tentang percintaan atau romance. Hasil diskusi ini kami dasarkan pada kisah yang memang lebih banyak membahas hubungan percintaan antara dua tokoh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penokohan yang akan dipresentasikan oleh kelompok B, yaitu saya, Fiorenza, Toto, Gwyneth, dan Hiro. Untuk kelompok B, saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi penokohan ini kan kaitannya erat dengan tokohnya, jadi ada 3 di cerita ini. Yang pertama adalah aku sebagai tokoh utama, Alisa, dan juga tokoh lain yang tidak dijelaskan dengan rinci. Jadi yang pertama adalah penokohan dari aku. Aku ini adalah tokoh yang tegar, seperti pada kutipan, kenangan indah bersamamu akan kembali memenuhi hari-hariku entah hingga kapan. Itu benar, membuatku sesak, tapi aku tidak akan membiarkan hidupku kembali dipenuhi harapan hidup bersamamu. Sudah cukup, biarlah sakit hati ini menemani hari-hariku. Tetapi untuk tokoh Alisa memiliki watak yang tidak tahu malu. Contoh kalimat dari cerpen tersebut yaitu, apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Alisa bertanya lagi, kali ini seperti bertanya kosong. Aku hanya diam, lihatlah, Alisa dicampakkan begitu saja. Itu menurut pengakuannya. Apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak tahu. Sama tidak tahunya kenapa dia dulu tiba-tiba merasa begitu jatuh cinta dan tega membatalkan pernikahan kami. Itu bukan urusanku. Selanjutnya kelompok C yang terdiri dari Joel, Jesselyn, Jessica, dan Joy akan menjelaskan tentang latarnya. Kelompok C, saya persilakan. Maka kami menemukan bahwa latar cerpen tersebut adalah sebagai berikut. Latar tempat, yaitu di pinggir pantai. Berikut kami baca kutipannya. Ombak menghantam
cadas semakin kencang. Bulan purnama di atas sana membuat lautan malam ini pasang. Lautan yang kosong sepanjang mata memandang, menyisakan kerlip kapal nelayan atau entahlah di kejauhan. Lalu latar waktu, yaitu saat malam hari. Kutipannya sama dengan latar tempat tadi. Ombak menghantam, cadas semakin kencang, bulan purnama di atas sana membuat lautan malam ini pasang. Latar suasana. Suasananya sangat menyedihkan, yaitu saat perpisahan terjadi antara tokoh aku dan Alicia. Berikut kutipan teksnya. Kau tahu, aku melalui minggu-minggu menyedihkan itu. Dan yang lebih membuat semua terasa menyedihkan, aku tidak pernah mengerti mengapa kau pergi. Oke, selanjutnya kita menyaksikan hasil diskusi dari kelompok D, yaitu Jesselyn, Moses, Misha, dan Anya yang akan menjelaskan tentang alur cerpennya. Kelompok D, saya persilakan. Jadi cerita ini dimulai dengan seorang pria, yaitu tokoh aku, dan seorang wanita yang bernama Alisa sedang bertemu. Mengembalikan mereka dalam masa lalu, di mana tokoh aku menceritakan dirinya saat melamar kekasihnya. Lalu mereka merencanakan pernikahan. Namun pernikahan itu gagal dikarenakan kekasih dari pria itu memilih pria lain. Setahun kemudian berlalu, dan akhirnya gadis itu meminta tokoh aku kembali padanya. Tokoh aku yang sudah merasa kecewa dengan Alisa memilih tidak kembali dengan perempuan itu dan memilih hidupnya yang sekarang tanpa Alisa dengan membawa sepotong hati yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita pendek ini menggunakan alur campuran. Oke, mengesankan sekali ya untuk alur ceritanya. Mungkin ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa meskipun hati manusia suka berubah-ubah, tapi jangan sampai membuat keputusan yang akan disesali di kemudian hari hanya karena perasaan sesaat. Yang terakhir tentu saja kelompok E yang akan menjelaskan tentang amanat dari cerpen ini. Kelompok E terdiri dari Peisha, Rongki, dan Erika. Kelompok E, saya persilakan. Ya, menurut kelompok kami, amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah yang pertama, janganlah kamu mengkhianati kepercayaan orang lain, karena boleh jadi dia yang kamu bohongi saat ini tidak akan pernah percaya lagi kepada kamu, karena kepercayaan itu telah hilang gitu ya. Dan yang nomor dua, jadikan masa lalu sebagai kenangan yang menjadikan kita untuk berpacu ke depan, sebagai batu loncatan kita untuk lebih maju. Jangan terlalu larut kepadanya karena itu akan menghalangi kita berpijak ke masa depan. Tata masa depan dan hadapi kenyataan yang ada saat ini. Untuk sudut pandang akan dilanjutkan dengan Erika. Ya, baiklah. Sedangkan sudut pandang yang digunakan pengarang adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan teks cerpen berikut ini. Aku menggigit bibir menggeleng. Kau tahu saat itu aku akhirnya menyadari aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Kalau kata pepatah nih, sekali gelas pecah tidak akan bisa utuh lagi. Sekali kepercayaan hilang, semua perkataanmu pasti akan dianggap sebagai angin lalu. Maka dari itu, pertahankan rasa kepercayaan itu selagi ada. Dan pastinya dengan berakhirnya hasil diskusi kelompok E, maka berakhirlah hasil diskusi pada kelas 9E pada hari ini. Bisa berikan tepuk tangan virtualnya dong. Yeay. Oke, sekarang saatnya Pak C untuk memberikan pendapat mengenai hasil diskusi dari kelompok A hingga kelompok E. Pak C, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Fiorenza yang sudah memimpin dalam kegiatan penyampaian hasil diskusi. Ya, saya kira apa yang kalian sudah sampaikan sebagai hasil diskusi sudah sangat baik. Kalian sudah dengan cermat menyampaikan setiap topik diskusi dan hasilnya disampaikan dengan cara yang baik. Jadi dari diskusi ini kita sudah paham mengenai bahwa cerpen itu ada karena ada unsur pembentuknya. Nah, kalian sudah belajar, sudah menguasai, sudah mengidentifikasi
sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, untuk itu kita akan sampai di bagian akhir dari pembelajaran ini, yaitu kita akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran ini. Silakan Jesslyn bisa disampaikan sebelum Pak Chandra akhiri kegiatan belajar hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa sebuah cerita pendek itu disusun berdasarkan unsur-unsur pembentuk, antara lain tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Tiap-tiap unsur tersebut memiliki peranan masing-masing yang tujuannya menghasilkan sebuah cerita pendek yang menarik. Selain itu, cerita pendek juga memiliki karakteristik khusus dari segi ciri kebahasaan yang digunakan, yaitu pertama menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti dan bisa untuk semua kalangan anak-anak, remaja, dewasa sekalipun bisa. Yang kedua, menggunakan pilihan kosakata yang efektif atau disebut diksi. Lalu yang ketiga, menggunakan gaya bahasa untuk memperkuat isi cerita. Dan yang terakhir, penyampaian isi cerita di beberapa bagian ini disampaikan secara deskripsi. Hal tersebut yang disampaikan Jesslyn sekaligus menutup serangkaian kegiatan belajar kita hari ini. Nah, untuk kegiatan berikutnya, Pak Chandra akan ajak kalian untuk memulai pembuatan sebuah cerita pendek. Hari ini kalian sudah ada gambaran, sudah menyusun kerangka cerita pendek, sudah berdiskusi dan lain sebagainya. Tinggal pertemuan berikutnya kita akan membuat cerpen. Saya kira ini adalah nantinya akan jadi momen yang baik untuk kalian belajar menulis. Nah, anak-anak, sebagai penutup, Pak Chandra ingatkan selalu bahwa saat ini kita masih belajar secara daring, secara online. Hal ini karena masa pandemi masih terus berjalan, masih terus berlangsung. Ya, kita sama-sama berharap agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran secara tatap muka langsung di sekolah. Namun sambil menunggu masa-masa itu tiba, Pak Chandra terus ingatkan kita semua, kalian semua, baik para siswa, juga Pak Chandra sendiri untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan setelah makan, setelah beraktivitas di luar, kemudian menutup hidung saat bersin, setelah bersin cuci tangan gitu ya. Kemudian yang kedua, M yang kedua memakai masker apabila kalian keluar rumah. Kemudian jaga jarak, menjaga jarak apabila kalian berada di ruang terbuka dan bertemu banyak orang. Juga menjauhi kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19, jauhi kerumunan. Dan M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas, mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Saya kira itu yang bisa Pak Chandra sampaikan. Kita akan menutup kegiatan hari ini dengan kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang Oke anak-anak, terima kasih buat waktunya.